Selamat minggu adik, gimana kabarnya? Pasti masih dalam keadaan sehat ya, bersama keluarga semua. Walaupun masih pada online ya. Dan mohon maaf ya adik, mungkin ibadah ini sangat singkat karena ada suatu lain hal. Dan kita buka cita ya atas kepergian orang tua dari Mata Sekolah Minggu dan juga merupakan opung dari teman kita ya. Semoga kakak guru sekolah minggu kita yaitu kakak Timothy bersama teman kita Timothy, Tristan, dan Tigor beserta keluarga selalu diberi kekuatan dan ditambahkan ya. Nah, adik-adik sebelum mendengarkan sebagian firman Tuhan, yuk abang ajak nyanyi yuk dari judul lagu Baca Kitab Suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Nah, sebelum mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita, dan lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hingga detik ini Engkau mempersatukan kami Tuhan melalui ibadah online ini. Biarlah kasih setia menyertai kami selalu. Tuhan, biarlah firman Tuhan berpemandangan pada hari ini Tuhan menjadi panduan kami dan menjadikan kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan untuk menelaah firman Tuhan, karena kami manusia yang berdosa Tuhan. Dari waktu ke waktu Tuhan, tolong kami Tuhan supaya memahami maksud dari firman-Mu. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu dan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Nah, dari buka firman Tuhan yang di Alkitab dari kitab Matius 26 ayat 57 sampai 68. Sekali lagi Matius 26 ayat 57 sampai 68. Kita baca sama-sama ya. Di sini ada ini pasti di rumah ya. Dengan judul Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sekali lagi Yesus di hadapan Mahkamah Agama. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tanpa banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya datanglah dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat menumbuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, Anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita bersaksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka menundai mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia.
dan berkata, "Cobalah katakan kepada kami, hei Mesias, siapakah yang memukul engkau?" Demikian firman Tuhan. Adik-adik, cerita hari ini membicarakan tentang kesesaran Yesus di depan Mahkamah Agama. Nah, siapa yang di sini sering ikut ke pengadilan atau lihat di TV tentang pengadilan di Indonesia kan? Tentang pengadilan. Biasanya pidana, orang dihukum begini, pidana mati, pidana penjara, pidana bebas. Nah, ada itu kan. Para hakim berdeder di mejanya kan melakukan persidangan, ada saling pertanyaan-pertanyaan dilempar oleh jaksa pengacara kepada saksi ahli ataupun kepada tersangka. Nah, hampir serupa cerita hari ini seperti pengadilan, tapi ini pengadilan apa? Agama apa? Yahudi. Jadi abang kaitkan ya sama hukum Taurat juga, karena pengadilan ini sudah melupakan hukum Taurat itu sendiri yang mereka bangga-banggakan adik-adik. Nah ya, bayangkan ya, Yesus ditangkap dari Taman Getsemani seperti cerita abang minggu kemarin, sampailah subuh-subuh ke ruang pengadilan agama. Berkumpullah semua ahli Taurat, imam besar, namanya imam besar Kayafas. Nah, dia memimpin. Baru dipanggil semua saksi. Nah, saksi. Ingat tindak ke-9, jangan bersaksi dusta. Rupanya di Alkitab ditulis bahwasanya saksi yang mereka panggil itu saksi dusta. Nah, mereka sendiri yang membangga-banggakan hukum Taurat malah memanggil saksi dusta. Bersaksilah para saksi-saksi ini, berdusta tetapi isinya semua. Sampai ada yang berkata begini, aku pernah mendengar orang itu berkata, maksudnya mendengarkan Yesus berkata begini, aku akan merobohkan bait suci Allah dan membangunnya dalam 3 hari. Memang Tuhan Yesus pernah berkata seperti itu, tetapi bagaimana bentuknya? Nah, kan bentuknya itu ya pengorbanan Tuhan Yesus itu sendiri, karena Dia sendiri adalah Tuhan Allah, bait suci Allah itu sendiri. Dialah sebenarnya fondasi yang ingin kita berlihat untuk menegakkan iman kita dulu ya. Nanti ada di Paus B2 itu. Nah, tetapi itu kembali lagi. Mereka memakai semua saksi dusta. Nah, dia ada juga yang mungkin bersaksi dia itu memakai kuasa iblis, dia memakai kuasa Beelzebul. Kan ada dulu di dalam kita juga berkisah bahwasanya Yesus menyembuhkan dengan kuasa si jahat. Nah, sampailah salah satu pemimpin agama itu bertanya pada Yesus, "Kau dengar dan kau jawab ini, apakah engkau Mesias atau tidak?" Nah, Yesus juga mengajarkan bahwasanya kita harus tegar dalam menghadapi segala sesuatu. Misalnya adik-adik nanti sudah bisa bekerja padahal bagus-bagus kerjaannya. Rupanya ada orang yang terjebak. Dan sengaja orang menjebak itu membuat adik-adik itu jadi bersalah gitu kan. Jadi dipanggil adik-adik sama ditanya gini, "Apa kamu membawa kesalahan ini?" Di sini adik-adik harus bisa kan membuat argumen yang sangat hebat itu. Coba Bapak periksa dulu laporan bisa lengkap. Ada nggak bentuk laporan? Nah, jadi disuruh pasti bisa membawa pembandingan. Nah, ini model laporan itu biasanya apa? Sudah ada model-model ini. Ini model laporan yang bermasalah itu. Ada nggak kesamaan antara model yang sebelum-sebelumnya sama ini? Nah, itu argumen dari adik-adik misalnya kan, bahwasanya area ini nggak salah dan kebetulan orang yang salah itu ada di situ. Coba, karena ini laporan ini saya buka sama dia, Pak, coba tanya dia. Oh, tak tahu kan siapa pelakunya. Yesus, tanya lagi. Ditanya gitu kan, apa kau Mesias? Engkau sendiri yang mengakuinya. Langsung ditembak Tuhan Yesus pun itu.
bahwasanya para imam, para orang-orang yang hadir di sidang itu mengakui dengan sendirinya bahwasanya Yesus itu adalah Mesias. Nah, mengamuk orang itu, katanya engkau menghujat Allah, engkau menghina Allah, sampai katanya merobek-robek bajunya kan. Padahal mereka sendiri menghujat Allah. Kenapa? Mereka menghina Allah itu sendiri dengan apa, cara apa? Ya, menangkap Yesus, menghukum Yesus. Bahwasanya ingat, Yesus adalah Tuhan yang ingin menyelamatkan kita, maka dia jadi manusia. Tapi mahkamah agama itu menolak. Kenapa? Mereka menginginkan bahwasanya nanti kalau Yesus yang memang adalah Tuhan itu, mereka membawa mereka keluar dari bangsa Romawi. Wah, adik-adik, Yesus mengajarkan lebih dari itu, bahwasanya manusia itu harus saling mengasihi. Mereka nggak mau. Mereka ingin menjadi bangsa superior, bangsa yang hebat, ahli ini itu. Jadi agak mahkamah agama itu menghina Yesus, menghajar Yesus jadinya. Karena mereka nggak mengakui hal-hal yang baik menjadi. Sedih sekali. Kalau itu memang kita lihat sendiri adik-adik, sudah melanggar hukum Taurat ketiga, hukum Taurat ke-9. Padahal orang Yahudi sangat membangga-banggakan hukum Taurat, adik-adik. Tetapi mereka sendiri melanggar. Sedih ya. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita diajarkan bahwasanya seorang Yesus yang sebenarnya Tuhan aja bisa dihina-hinakan. Nah, oleh ciptaannya sendiri adik-adik, siapa? Tetapi dari pengajaran itu kita diajarkan supaya jangan ingat memainkan nama Tuhan atau bercanda bobol nama Tuhan, jangan. Karena orang Yahudi sendiri sudah merasakannya, bahwasanya setelah itu kan kejadiannya mereka menyesal akibat dari itu. Sebagian dari para pemuka agama itu malah jadi orang Kristen, adik-adik. Kayak si Nikodemus, baru Paulus, kan banyak sih orang-orang yang dulunya mendukung Yesus malah jadi orang Kristen. Nah, jangan adik-adik seperti kayak orang senang enak aja bilang jangan ya adik-adik. Lalu kedua, harus pintar, harus cerdas, bukan sekedar menghafal-hafal adik-adik. Itu kan udah biasa orang Yahudi dan saudara-saudara kita yang menghafal ini itu, tapi nggak bisa menghayatinya juga adik-adik. Nah, orang Kristen lain. Nah, itu yang diajarkan oleh Yesus, bahwasanya Alkitab kita ini bukan sekedar dibaca, dihafal, bukan, tapi dihayati, dirimani, baru dipraktekkan. Nah, menunjukkan kesesuaian membuat kita sama Alkitab itu adik-adik. Bukan, dan nanti bukan ibaratnya aku hafal itu enggak, malah aku sudah berhasil hafal apa yang diberitakan Tuhan gitu loh. Dan aku senang loh itu, rasanya senang, bukan seperti aduh terlalu banyak ya berita kita, enggak, malah aku senang kerjakannya. Bahwasanya apa yang sudah diajarkan Yesus bisa dipraktekkan, aku malah bahagia gitu adik-adik. Dan ingat ya, perhatikan dua sama nanti adik-adik, jangan kalau melihat sesuatu kejadian nanti jahat, jangan pura-pura menutup mata atau dusta, jangan ya. Nanti adik-adik merasakan itu nanti pas dewasa kayak abang dan kakak-kakak yang lain harus menanggung semuanya, menanggung hukum dan kebenaran orang dewasa baik-baik menurut dan harus mengatakan apa yang benar. Karena kalau di kayak abang bilang dan waktu itu pernah saksi beberapa kali jadi seorang saksi kan, harus mengatakan kenapa sumpah dia ini bilang cukup apa bilang cukup harus itu. Nah ujungnya apa kata semoga Tuhan menolong saya kan, kata waktu itu pas bersumpah apapun itu. Nah begitu juga nanti ada yang pelaksananya. Jangan seperti tadi orang-orang saksi-saksi dusta pas
persidangan agama tadi. Jangan ya adik-adik saksi dusta, padahal ada yang memang nggak pernah melihat itu, atau ngarang-ngarang, atau tidak mengerti apa maksud kata Yesus tadi. Nah, itu adik-adik ya. Jadi kita sebagai umat Tuhan yang percaya Yesus Kristus harus betul-betul menghayati apa maksud dan keinginan Yesus tentu pada kita, untuk kita laksanakan pada kehidupan sehari-hari bersama teman-teman juga semua orang ya adik-adik. Demikian penyampaian firman Tuhan pada minggu ini. Semoga kita bisa melaksanakannya adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri penyampaian firman Tuhan dan kita menutup ibadah ini, mari kita berdoa, mendoakan yang ada dalam hati kita adik-adik. Baik, nanti akan memimpin. Nah, nanti dia akan dengan doa Bapak kami adik-adik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan hingga detik ini Engkau bersatukan kami Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan seluruh firman Tuhan. Engkau mengajarkan kami banyak hal Tuhan. Hingga waktu Engkau dalam keadaan terjepit sekalipun Tuhan di masa itu Tuhan, Engkau dituduh bukan Tuhan, Engkau disustakan pun oleh umatmu sendiri Tuhan, tetapi Engkau mengajarkan kami bahwasanya Engkaulah memang Tuhan yang mengajarkan segala sesuatu kepada kami. Engkau mengajarkan tentang ketegaran diri, kesabaran, dan mengajarkan tentang kebenaran Tuhan kepada kami. Engkau membukakan hati kami untuk mengerti bahwasanya banyak juga Tuhan orang-orang yang katanya orang umat Tuhan tapi dustakan Engkau Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak Tuhan menjadi seperti itu Tuhan. Tolong kami Tuhan, walaupun juga kami manusia sering berdosa Tuhan. Tolong kami Tuhan, biarlah kami terlepas dari dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami bisa mengikuti Engkau. Tolong kami Tuhan, dan Engkau sendiri mengajarkan bahwasanya dalam perbuatan pada saat itu Tuhan, bahwasanya dia adalah sendiri umatku sendiri melalui hukum-hukum sendiri. Jangan sampai Tuhan kami mengulang-ulang lagi Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami selalu mengikuti hukum kami bukan karena kewajiban Tuhan, bukan sekedar kewajiban, tapi dengan rasa senang hati Tuhan, bahwasanya Engkau yang sendiri mengajarkan kepada kami juga kami dengan bahagia. Tolong kami Tuhan, Tuhan, dosa ampuni segala dosa kami Tuhan, supaya kami selalu ada kedatangan, selalu ada Tuhan. Mungkin ada yang mengucapkan kita Tuhan, yaitu keluarga kami seperti itu, kakak Timothy, sudah belajar, termasuk adik Timothy, Kristen, Igor, serta adik-adik lainnya, dan keluarga ini Tuhan, bagian yang ada orang tua yang terkasih Tuhan, terkasih, Engkau bantu Tuhan.